Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Dan lagi-lagi buku yang akan saya baca kali ini adalah buku yang berjudul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia yang ditulis oleh Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Kali ini saya akan membaca subjudul yang terakhir dari buku ini, yakni yang berjudul Ajaran Baru Nabi Melalui Mimpi. Sekitar beberapa tahun silam banyak beredar selebaran berisi kesaksian seseorang yang dilakukan sebagai penunggu makam Nabi. Ia mengaku bertemu dengan Nabi dalam keadaan berjaga. Dalam versi lain ketemu di dalam mimpi. Kepadanya konon Nabi menyuruhnya untuk mengingatkan kepada manusia perihal zaman yang sudah rusak, dekat dengan kiamat, dan menghimbau manusia untuk segera bertaubat. Sekilas tak ada yang aneh dari isi selebaran itu. Tapi bagian-bagian akhir dari selebaran itu berisi perintah untuk mengkopi sejumlah 20 lembar dan dibagikan kepada orang lain, disertai ancaman bagi yang tidak mau menyebarluaskan, lengkap dengan contoh-contoh para tokoh kontemporer yang dilanda musibah, lalu diklaim bahwa penyebabnya karena tak sudi menyebarkan wasiat tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi baru-baru ini, modus yang sama beredar melalui SMS. Lalu banyak orang takut dan langsung meneruskan pesan itu ke 20 nomor yang diketahuinya. Andakah salah satu orang yang turut menyebarkan wasiat itu? Sebagian menganggap selebaran maupun versi SMS itu benar adanya. Mungkin berangkat dari kepercayaan bahwa yang menyampaikan pesan itu betul-betul Rasulullah SAW. Alasannya, setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW di dalam mimpi. Hadis yang dimaksud adalah man waman roni fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamassalu fi surati. Dan barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia betul-betul melihatku. Karena setan tidak bisa menyerupai fisikku. Hadis riwayat Bukhari. Dengan alasan hadis ini pula, seringkali ada orang mengaku mimpi ketemu Nabi, lalu mengajarkan syariat baru, bahkan wirid, ritual, dan amalan bid'ah sebelum tidur direka agar bisa bertemu Nabi di dalam mimpi. Ujung-ujungnya sama, dia mengaku ketemu Nabi, lalu ada keyakinan baru, ada amalan-amalan baru. Pengakuan semisal ini perlu diuji. Pertama, meskipun setan tidak mampu menyerupai fisik Nabi dalam mimpi, namun tidak ada keterangan sejauh yang penulis ketahui, wallahu alam, bahwa setan tidak mampu menyerupai orang Arab, lalu ia mengaku sebagai Nabi. Bisa saja setan menampakkan diri sebagai orang Arab dalam mimpi, lalu mengaku-ngaku sebagai Nabi. Untuk itu, di antara ulama menyebutkan, jika ada orang yang mengaku bertemu Nabi dalam mimpi, hendaknya ditanya, seperti apa fisik Nabi yang dilihatnya dalam mimpi. Lalu hendaknya diukur dengan hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang ciri fisik Nabi SAW. Kedua, tidak mungkin Nabi menurunkan syariat baru, baik berupa tata cara ibadah maupun keyakinan susulan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu.
Quran surah Al-Maidah ayat 3. Syariat Islam telah komplit dan paripurna. Tak mungkin lagi ada susulan wahyu yang disalurkan melalui mimpi orang yang ketemu Nabi. Tidak ada lagi perintah maupun larangan dari Nabi kecuali yang telah ada dalam hadis-hadis yang sahih. Maka meyakini pesan selebaran, takut dengan ancamannya, dan menyebarkannya berarti meyakini khurafat, berbuat bid'ah, dan menyebarkan kesyirikan. Wallahu a'lam. Teman-teman sekalian, maka telah berakhir bab terakhir dari buku ini, yakni buku bid'ah dan khurafat. Maka dengan demikian selesailah janji saya untuk membacakan buku ini secara tuntas di channel kita ini. Semoga bermanfaat.